Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, and share agar cerita para nabi terus menginspirasi hati kita. Inilah kisah Nabi Hud, angin pembawa azab. Kisah tentang kaum yang sombong dan seorang nabi yang berdiri teguh di tengah badai keangkuhan manusia. Di tanah luas bernama Ad, berdirilah peradaban megah dengan tiang-tiang tinggi menjulang. Mereka dikenal kuat, cerdas, dan tak terkalahkan. Tapi di balik kemegahan itu, kesombongan mulai berakar. Kaum Ad berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukan di tangan manusia, tapi di bawah kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah mengutus seorang nabi bernama Hud, sosok yang lembut namun tegas. Ia datang membawa pesan sederhana, sembahlah hanya Allah, Tuhan yang esa, dan tinggalkan kesombonganmu. Namun kaumnya menertawakan Hud. Mereka berkata, "Apakah engkau ingin menghapus tradisi leluhur kami? Engkau hanya manusia biasa seperti kami." Suara ejekan menggema di antara pilar istana. Hud tak gentar. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Aku tidak meminta upah apapun. Aku hanya ingin kalian diselamatkan sebelum datang hari pembalasan." Tapi telinga mereka tertutup oleh kesombongan. Hari demi hari, Hude terus menyeru. Ia berbicara di pasar, di rumah, bahkan di depan para pemimpin. Tapi setiap kata kebenaran justru dianggap ancaman bagi kebebasan mereka. Kaum Ad merasa diri mereka abadi. Mereka membangun kota megah di gurun, Iram kota dengan tiang-tiang tinggi yang kelak disebut dalam kitab suci. Namun iman mereka semakin jauh dari langit. Allah memperingatkan lewat tanda-tanda. Tanah mulai kering, awan tak lagi membawa hujan, dan hewan-hewan mati kehausan. Tapi kaum Ad justru berkata, "Ini hanya musim biasa." Ed berkata lirih, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu. Niscaya Dia turunkan hujan dan kekuatan yang lebih besar." Namun mereka menolak dan malah menantang, "Datangkan azab itu. Jika engkau benar," langit kemudian menjadi saksi. Awan hitam tebal muncul dari arah barat. Mereka bersorak gembira, hujan akan datang. Namun Hud menatapnya dengan sedih. Itu bukan rahmat, tapi azab. Angin mulai bertiup lembut, lalu berubah menjadi badai yang mengamuk. Ia membawa debu, pasir, dan batu, menghantam setiap rumah hingga langit tak lagi terlihat. Selama 7 malam dan 8 hari, angin itu berputar tanpa henti. Ia menumbangkan istana, menghancurkan tubuh, dan menelan seluruh kesombongan kaum Ad. Mereka berlari mencari perlindungan, tapi tak ada tempat aman. Tiang-tiang megah runtuh, dan tubuh mereka beterbangan seperti batang pohon kurma yang patah. Ed dan para pengikutnya berlindung di tempat aman. Mereka berdoa, menangis, dan bersyukur karena Allah menyelamatkan mereka dari murka yang melanda bumi. Ketika badai mereda, gurun itu menjadi sunyi. Tak ada suara manusia, hanya angin yang berdesir membawa kisah kehancuran kaum yang pernah menganggap diri paling kuat di dunia. Ed berdiri di antara puing-puing, menatap langit yang kini cerah. Ia berkata, "Inilah akibat kesombongan. Barang siapa melawan kebenaran, pasti akan hancur bersama kebanggaannya." Kaum yang tersisa berjanji untuk hidup sederhana dan taat. Mereka membangun kembali kehidupan dengan iman sebagai pondasi, bukan keangkuhan seperti leluhur mereka. Kisah ini menyebar ke seluruh tanah Arab. Orang-orang mulai berbicara tentang Hud, sang nabi yang mengingatkan manusia dengan kota-kota dan badai yang membawa pelajaran. Hidup dengan damai
hingga akhir hayatnya meninggalkan warisan iman yang abadi. Ia dikenal bukan karena kekuatannya, tapi karena keteguhan hatinya. Di tengah badai ujian, Allah menjadikan kisah kaum Ad sebagai peringatan. Di setiap generasi akan ada manusia yang serupa kuat tapi lupa diri, makmur tapi jauh dari rasa syukur. Angin yang dulu membawa azab kini menjadi pengingat. Setiap hembusan yang menyentuh kulit manusia adalah tanda kasih Tuhan, agar kita tak lupa pada kebesarannya. Manusia modern membangun gedung tinggi, pesawat besar, dan kota megah. Namun di balik itu, masih ada kesombongan yang sama seperti kaum Ad di masa lalu. Jika badai datang lagi, mungkin bukan pasir yang menghantam, tapi krisis, bencana, atau kehilangan semua untuk mengingatkan bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Dedu telah tiada, tapi pesannya tetap hidup. Jangan biarkan kemegahan dunia membuat kita lupa pada langit yang memberi segalanya. Setiap kali angin berhembus kencang, dengarkan baik-baik. Mungkin itu bukan sekadar cuaca, tapi bisikan dari masa lalu, peringatan dari kaum Ad yang telah hilang. Di setiap badai ada pelajaran, di setiap kehancuran ada harapan, dan di setiap nabi ada cinta Allah yang tak ingin manusia binasa dalam kesombongan. Kisah Hud adalah cermin bagi hati yang keras. Jika angin bisa menghancurkan gunung, maka keikhlasan bisa menundukkan kesombongan paling tinggi. Zaman boleh berubah, tapi pesan Awed tetap sama. Tundukkan kepala sebelum badai datang, dan jangan biarkan ego lebih besar dari iman. Bumi kita kini tenang, tapi siapa tahu kapan angin itu akan berhembus lagi. Mungkin bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Setiap umat punya ujian, dan setiap ujian punya tanda. Edu mengajarkan bahwa tanda-tanda kecil sering diabaikan sampai azab besar datang menghampiri. Manusia sering lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ia mengingatkan dengan lembut, lalu dengan keras, hingga akhirnya hanya hati yang beriman yang mampu bertahan. Di padang pasir tempat kaum Ad dulu berdiri, kini hanya ada keheningan. Tapi kisah mereka tak hilang, karena Ewed pernah berdiri di sana membawa kebenaran yang abadi. Ketika angin berbisik di malam hari, mungkin itu bukan sekadar suara alam, mungkin itu Ehude yang kembali mengingatkan kita agar tidak berjalan di jalan kaum yang binasa. Kisah Hud, angin pembawa azab, bukan hanya sejarah, tapi peringatan bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah debu yang siap diterbangkan oleh angin waktu. Dan inilah akhir dari kisah ini. Bukan sekadar akhir tragedi, tapi awal kesadaran bahwa setiap hembusan angin membawa pesan dari langit. Tunduklah sebelum badai datang.